Geser dikit dong, Pul. Gue balik nih. Pagi-pagi gini gue udah siap lihat duit pada antri masuk ke kantong gue lagi. Lah, lo muncul lagi, Rod. Gua kirain lo udah insaf kagak bakalan narik parkir di sini lagi semenjak kejadian kemarin. Nggak usah banyak gaya lo ngomongin insaf. Duit jackpot gue udah habis, Pul. Emang lo mau bayarin kontrakan gue? Enggak kan? Ya udah, lahan ini jatah gue sekarang. Bukan gitu, Rod. Masalahnya semenjak lo kagak ada, gue jaganya santai. Kalau pengunjung gak ngasih ya jangan dipaksa. Rezeki mah udah ada yang ngatur. Bodoh amat sama cara main lo yang lembek. Mau mereka ikhlas atau kagak, pokoknya wajib bayar ke gue. Aturan di sini tuh gue yang pegang. Kalau lo paksa terus kayak gitu, pelanggan pada takut mau belanja ke sini, Rod. Kalau toko ini jadi sepi, kita berdua juga yang pusing. Sotoy banget sih lo. Selama mereka parkir di tempat yang gue jagain, ya wajib bayar parkir. Kagak ada cerita gratisan di kamus gue. Terserah lo lah, tapi dengerin gue. Kalau nanti bos minimarketnya keluar terus lo diusir kayak tempo hari, gue gak mau ikut campur ya. Gue kagak takut. Lu lihat aja, mereka bakalan tepat setor karena segan sama gue. Udah, lu urusin motor yang di pojokan aja. Biar yang bagian sini gue yang pegang. Yeay, dibilangin ngeyel. Ya udah, jangan mewek lo kalau ntar diusir beneran. Mah, si Rodi muncul lagi. Jadi mampir nggak? Jangan deh ya, males ribut. Kemarin aja uang kembalian kita nggak dikasih sama dia. Cari toko depan aja yuk. Woi, mau kemana lu? Malah gak jadi parkir. Tuh kan, belum apa-apa pelanggan udah pada kabur. Lihat muka lo, Rod. Ah, palingan mereka cuma mau numpang lewat doang. Ntar juga ada yang lain yang bakal parkir di sini. Aduh, ini motor mepet banget sih parkirnya. Mana berat banget lagi. Parkirnya, Bu. 2.000 boleh, 3.000 juga boleh. Loh, kok bayar? Itu di spanduk tulisannya jelas banget, parkir gratis buat pengunjung. Gak usah so tau. Tulisan itu mah pajangan toko doang. Yang nyatanya yang jagain motor di sini tuh gue. Ya nggak bisa gitu dong. Saya kan belanja di sini. Hak saya dapat parkir gratis. Lagian situ dari tadi cuma duduk doang. Pas saya mau pergi, baru nyamperin. Ya elah, 2.000 doang gak bikin miskin. Gue udah jagain motor ibu biar aman. Masa gak mau bayar? Udahlah, Rod. Kalau ibunya nggak mau ngasih jangan dipaksa. Kasian dia cuma belanja dikit. Kagak usah ikut campur. Ibu ini harus paham aturan di sini. Nih, makan tuh uang parkir. Dasar tukang palak. Saya laporin manajer tokonya, baru tahu rasa lo. Laporin aja, gue kagak takut. Emang yang punya lahan ini siapa? Aduh, lo bener-bener mau bikin kita diusir ya, Rod? Parkirnya dulu, bos. 5.000 buat mobil, jangan disamain sama motor. Aduh, nggak ada receh. Lagian kan di sini gratis. Saya juga tadi cuma mau ke ATM, tapi mesinnya mati. Nggak jadi transaksi saya. Ya elah, 5.000 doang gak bikin situ miskin. Mau ATM-nya mati kek, mau hidup kek. Yang penting mobil situ dan angkarin di sini. Gaya elit bayar sulit loh. Nggak masuk akal loh. Aturannya gratis ya gratis. Jangan banyak alasan deh. Gue udah jagain mobil lu dari tadi. Sekarang bayar. Orang kaya tapi pelitnya gak ketulungan. Mending lo cari kerjaan yang benar daripada malak orang begini. Gak ada duit buat lo. Kagak usah sok nyariin gue kerjaan. Mana duitnya? Gue gak bakal lepasin lo ya. Cih, mobil dong bagus. Kaya juga belum tentu duitnya halal loh. Paling hasil yang gak bener makanya keluar duit parkir aja banyak cincong. Sok suci banget tuh orang. Awas aja lu besok-besok lewat sini lagi, gue tandain muka lo. Hebat kamu ya.
Sejak kapan kamu jadi penguasa di toko saya sampai berani narik pungutan ke pengunjung? Loh, Pak, saya kan cuma minta biaya jasa jagain kendaraan. Bapak harusnya senang, lahan Bapak ada yang jagain. Jasa itu kalau orangnya minta. Kalau mereka malah kabur dan kapok mampir, itu namanya sabotase. Kamu tahu berapa banyak pelanggan yang hilang minggu ini gara-gara kelakuan kamu? Ya jangan nyalahin saya dong. Mereka aja yang nggak tahu cara menghargai orang yang udah panas-panasan di sini. Menghargai? Kamu berdiri di lahan pribadi saya, narik duit tanpa izin, dan ganggu kenyamanan pelanggan saya. Di mata hukum, ini sudah masuk kategori pemerasan. Mau saya panggil polisi sekarang buat buktiin siapa yang salah? Iya, jangan bawa-bawa polisi dong, Pak. Saya kan cuma cari selingan buat makan. Masa Bapak tega banget? Tega kamu bilang. Saya yang rugi karena toko saya sepi gara-gara kamu. Saya sudah pasang tulisan parkir gratis itu pakai biaya, bukan buat kamu rusak seenaknya. Maaf Pak, saya udah ingetin Rodi tapi dianya ngeyel. Jangan usir saya juga dong Pak. Saya gak mau tahu. Kamu dan teman kamu ini angkat kaki dari sini sekarang juga. Kalau sampai saya lihat kalian masih berani niup fluid atau pegang motor orang di lahan saya pastikan kalian masuk sel. Pergi sekarang. Iya, Pak, paham. Maaf banget, Pak. Ayo, Pul, kita cabut. Puas lu sekarang? Udah gue bilangin berkali-kali, jangan kasar sama pelanggan. Sekarang kita berdua di depak. Mau makan apa besok? Deh, kok jadi gue yang disalahin? Harusnya lu nyalahin si pemilik toko itu. Pelit amat jadi orang. Cuma gara-gara komplain dikit aja sampai ngusir. Sedikit lu bilang. Lu neriakin orang kaya hasil nggak halal, lu bentak-bentak orang, lu gedor mobil orang. Itu namanya cari perkara, Rod. Gue jadi ikut kena getahnya. Nggak usah sok idealis lo. Kalau tadi gue dapat banyak, lu juga pasti ikut ngerasain kan? Udah deh, nggak usah ngerengek mulu kayak bocah. Gue nggak butuh duit hasil maksa begitu. Mending dikit tapi tenang daripada dapat banyak tapi diusir kayak gini. Udah, lupain kejadian tadi. Gue punya ide bagus biar kita tetap dapat duit gede sore ini. Rezeki nggak cuma di satu toko itu doang. Ide apaan lagi? Awas ya kalau lu mau narik parkir di lahan orang lain pakai cara kasar lagi. Bukan parkir. Udah lo tenang aja. Pokoknya lo ikut gue sekarang. Ini urusan gampang, nggak pakai otot. Beneran gampang. Jangan aneh-aneh lu. Udah, nurut aja. Ikut gue sekarang ke deretan tenda pedagang kaki lima di depan sana. Diam aja, liatin cara main gue. Woi, Mang, mana nih jatah buat gue? Udah laku banyak, jangan diem-diem bae. Aduh Mas, lagi sepi banget ini. Saya juga udah bayar iuran kebersihan tadi pagi Mas. Itu kan buat sampah. Kalau gerobak lo ada yang nimpuk atau ada yang rese, emang tukang sampah mau bantuin? Enggak kan? Beneran Mas, saya cuma pedagang kecil. Untungnya aja belum nutup modal. Jangan diganggu dulu ya Mas. Jangan banyak alasan. Gue cuma minta jatah harian biar lo aman jualan di sini. Cepetan, jangan bikin gue emosi. Nih Mas, cuma ada segini sisanya buat modal besok soalnya. Tolong jangan dirusak gerobak saya. Cih, receh banget. Yaudah, buat penglaris. Besok-besok jangan pelit, biar usaha lo awet. Gampang bener nyari duit. Emang orang kayak gitu harus dikerasin dikit biar nurut. Lihat nih Pul, baru sebentar aja udah dapat segini. Makanya punya otak itu dipakai. Jangan mau kalah sama keadaan. Gue nggak butuh pameran lorot. Itu duit hasil malak pedagang kecil, bukan hasil keringat yang benar. Lu nggak ngerasa bersalah apa? Zaman sekarang nyari yang halal itu susah. Yang penting perut kenyang dulu. Nggak semuanya soal perut. Gue emang lagi butuh duit, tapi gue masih punya harga diri. Mending gue makan nasi sama garam tapi tenang, daripada makan enak hasil zolim sama orang. Bilang aja lo iri karena nggak berani kayak gue. Sosokan bahas prinsip. Emang prinsip lo bisa bikin lo kenyang? Prinsip nggak bikin kenyang, tapi bikin hati tenang. Duit haram itu panas, Rod. Nggak bakal jadi berkah, malah bakal narik musibah buat lo sendiri. Alah, musibah apaan? Buktinya gue seger-seger aja. Udah deh, lu simpen aja teori lu itu buat ceramah di masjid.
Terserah lo. Gue nggak mau ikut campur lagi. Ingat ya, apa yang lo tanam, itu yang bakal lo tuai nanti. Kang Bakso, dari tadi gue lihat rame terus nih. Mana jatah buat pengamanan wilayah? Aduh, Le, jualan lagi sepi. Saya juga sudah bayar iuran resmi ke pengelola pasar. Gue nggak ada urusan sama pengelola pasar. Sekarang lu jualan di wilayah gue, berarti harus ada uang pengamanan. Masa gue cuma dapat bau kuahnya doang? Tolonglah, ini baru laku beberapa mangkok. Uangnya baru cukup buat modal besok. Jangan maksa. Belagu banget lu ya. Kasih nggak? Gue nggak suka ada orang pelit jualan di sini. Nggak ada, Le. Mending kamu pergi. Jangan ganggu orang kecil yang lagi usaha jujur kayak saya. Kok lu malah ngusir? Kalau lu nggak mau kasih duit, nggak usah jualan sekalian di sini. Astaga, itu mangkok modal saya satu-satunya. Tega bener ngerusak barang orang buat cari makan. Makanya jangan banyak cincong. Anggap aja itu peringatan. Besok kalau gue lewat sini lagi dan lu masih nggak ada duit, gerobak lu yang gue hancurin. Dompet! Gila, rezekinya mah nggak kemana. Tebel banget ini isinya. Bang, itu punya ibu yang barusan lewat kan? Kejar bang, mumpung belum jauh. Masih lampu merah tuh di depan. Paling ke arah pasar dia. Apaan sih lu? Orang gue nemu di jalan. Udah telat kalau mau dikejar. Iya tapi itu pasti ada KTP-nya bang. Ada surat-surat penting juga di dalam. Kasian ibunya kalau harus ngurus ulang ke kantor polisi, ribet. Mending balikin aja, mumpung lu tahu orangnya. Lu kenapa jadi ngatur-ngatur gue sih? Ini udah rezeki gue karena gue yang nemu duluan. Siapa suruh tuh orang ceroboh naruh dompet sampai jatuh? Salah dia sendiri. Rezeki mah yang halal bang. Itu kan jatuhnya ngambil hak orang. Balikin lah, mumpung belum jadi penyakit di badan. Bukan rezeki itu namanya kalau ada surat-surat, ada KTP pemilik, identitas orangnya jelas ada di dompet. Itu mah namanya lu sengaja mau ngambil. Jaga mulut lu ya. Emang lu lihat gue yang nyopet? Enggak kan? Gue cuma mungut benda yang udah gak ada pemiliknya di jalan. Tapi bang, lu mending tutup mulut atau mau gue bikin bonyok lu. Lu gak tahu siapa gue. Gue gak ada urusan sama lu. Jadi jangan cari perkara sama gue. Ya udah, urusan lu sama yang di atas aja kalau gitu. Gue mah ngingetin aja. Alah, gak usah bawa-bawa Tuhan. Pergi lu sana. Woi, ini kedai apa-apaan nih? Berani bener pamer makanan haram terang-terangan di pinggir jalan. Gak ada toleransinya. Loh, ada apa ya mas? Saya jualan di sini udah izin dari RT, RW, sampai kelurahan juga udah beres semua. Tulisan non halal juga udah segede gaban di depan. Biar nggak ada yang salah beli, khusus buat non muslim. Kalau nggak suka ya nggak usah mampir. Beres kan? Nggak bisa gitu. Lu jangan nantang gue ya. Lu mau warung lu ini gue acak-acak. Gue nggak sudi ada barang haram masuk ke lingkungan sini. Waduh, gayanya selangit bener bahas haram-haraman. Lu lagi? Lihat nih, kasih tahu mi orang. Jangan jualan sembarangan di sini. Ngapain gue kasih tahu dia? Lah lu aja ambil dompet orang. Pas saya suruh balikin malah nggak mau. Masih di kantong kan tuh dompet? Emang itu halal? Walah, pantesan galak bener. Ternyata buat nutupin borok sendiri. Situ sehat bang. Ngurusin dagangan gue tapi dompet orang lu embat. Lu berdua jangan sekongkol ya. Itu beda urusan. Gue tadi cuma nemu, bukan nyolong. Halah, mau nemu mau apa? Intinya lu nggak mau balikin pas gue kasih tahu itu ada pemiliknya. Sekarang mending lu pergi dari sini. Atau gue teriak nih biar semua orang tahu siapa yang nemu dompet Ibu Vario tadi. Awas lu ya, awas lu. Gue tandain muka lu berdua.
Ini orangnya, dia yang tadi malak saya, sampai mangkok saya dipecahin semua. Oh, jadi kamu jagoannya. Berani bener nindas orang tua di wilayah sini. Jangan asal nuduh ya. Gue cuma minta jatah keamanan. Lagian si kakeknya aja yang rewel. Jatah keamanan apa maksudmu? Udah bikin rugi orang kecil, masih berani kamu banyak omong. Woi, lepasin. Lu nggak tahu siapa gue? Woi, warga, kita kasih paham aja nih orang. Berhenti dulu semuanya. Jangan main hakim begini. Kasihan dia. Ngomong-ngomong, bapak-bapak, apa ada yang lihat dompet jatuh di sekitaran sini? Oh, ini ibu yang pakai vario tadi ya? Itu dompet ibu tadi diambil sama orang ini. Saya suruh balikin malah saya diancem. Loh, iya, ini dompet saya. Tega bener lu ya, Tong. Saya puter balik nyariin sampai mau nangis, ternyata diambil kamu. Ampun, Bu. Tadi niatnya mau gue anterin beneran dah. Cuma gue lupa alamatnya aja. Saya nggak percaya. Tadi saya mau kasihan lihat kamu digebukin. Tapi tahu kelakuanmu begini, mending lanjutin aja. Woi warga, kasih paham lagi aja nih orang. Bener-bener kurang ajar. Rodi dulu merasa paling benar. Ia sibuk menilai apa yang haram bagi orang lain, tapi lupa melihat dari mana uangnya sendiri berasal. Ia tidak jatuh karena orang lain. Ia jatuh karena perbuatannya sendiri. Sekarang, saat semua berhenti di balik jeruji, tidak ada lagi yang bisa ia hakimi. Yang tersisa hanya satu hal, konsekuensi.